Minggu lalu kita belajar tentang Tuhan yang berjalan di depan. Bagian pertama. Nah, hari ini saya akan bawa bagian kedua dari kisah yang sama. Karena dari kisah ini ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari, saudara. Perjanjian lama itu sebagai sebuah tipologi. Katakan tipologi. Tipologi itu adalah sebuah gambaran. Alkitab kita, perjanjian lama itu isinya tentang Yesus yang disembunyikan. Di dalam perjanjian baru, Yesus itu disingkapkan. Ya, tapi isinya dua-dua sama, saudara. Isi Alkitab kita sama. Makanya kalau kita baca dengan satu tujuan, kita mau ketemukan Kristus di dalamnya, saudara akan bisa mendapatkan iman saudara dibangkitkan. Karena firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman, bukan firman Allah, firman Kristus. Jadi kalau saudara baca firman, ketemu Kristus di dalamnya, baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, itulah yang membangkitkan iman saudara. Amin. Kalau saudara baca firman, dengar firman, hanya ketemu kitab sejarah, mungkin nambah pengetahuan. Tapi itu tidak bangkitkan iman saudara. Tapi kalau saudara baca firman dan saudara bisa lihat ada Kristus di dalam kisah, dalam kejadian, di situ iman saudara dibangkitkan. Dan iman yang dibangkitkan itulah yang buat saudara bisa kuat menjalani hidup ini. Yang bisa buat saudara kuat menghadapi tantangan demi tantangan di dalam hidup ini. Amin saudara. Makanya saudara setiap kali datang ke gereja, dengar firman, minta saya mau ketemu Kristus di mana. Kalau saudara di sebuah gereja, saudara dengar yang diajar cuma moralitas, yang diajar cuma perubahan karakter, tidak ada Kristus di dalamnya, saudara saya anjurkan, cepet-cepet jangan ada di gereja itu saudara. Karena gereja harus beritakan tentang Kristus. Amin saudara. Nah kita mau lihat saudara. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Katakan contoh. Contoh itu adalah tipologi atau gambaran. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi Rasul Paulus bilang bahwa semua yang ditulis dalam perjanjian lama itu sebagai gambaran atau contoh. Tentang apa? Tentang Kristus, supaya kita bisa lihat Kristus di dalamnya, saudara. Ya, nah, saudara tahu, bangsa Israel itu mengalami 2 kali mujizat yang besar. Mujizat yang pertama, bagaimana mereka dibawa sama Musa untuk melewati Laut Merah. Saudara ingat mujizat itu? Ya, bagaimana waktu mereka sampai di depan Laut Merah, Musa angkat tongkat itu, kemudian Laut Merah terbelah jadi 2. Dan orang Israel itu lewat. Dan setelah mereka lewat, laut itu kembali tertutup. Dan Firaun mati di dalamnya. Saudara tahu itu gambaran daripada apa? Di mana Kristusnya? Itu gambaran daripada kita sebagai orang percaya mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Rasul Paulus tulis dalam jemaat di Korintus, itu gambaran kita orang percaya. Waktu kita terima Tuhan. Waktu kita terima Yesus, kita ini mengalami peristiwa mati dan bangkit bersama Tuhan. Kita ini terima Tuhan itu bukan sekedar kita terima percaya dan nothing happen. Tidak saudara, waktu kita terima Tuhan, sesuatu terjadi dalam roh kita. Kita bukan hanya dosa kita diampuni. Waktu kita terima Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi? Kita yang lama di dalam Adam, manusia dosa kita itu ikut mati bersama dengan Kristus. Dan kemudian kita diberikan hidup yang baru. Jadi kita ini orang percaya ini, ya, kita ini bukan sekedar dirubah sama Tuhan, tapi kita diganti yang baru. Kita dikasih identitas baru. Itulah peristiwa kelahiran baru. Makanya dikatakan lahir baru. Saudara dan saya yang lahir baru, saudara hari ini bukan lagi di dalam Adam. Saudara tahu Adam itu apa? Adam itu dia buat dosa, makanya kita ikut buat dosa. Saudara dan saya itu jadi orang berdosa itu bukan karena kita berbuat dosa. Saudara perhatikan ini sangat penting. Saudara dan saya itu jadi orang berdosa karena kita mewarisi dosa Adam. Karena kita mewarisi dosa Adam maka kita berbuat dosa. Ya, jangan dibalik saudara. Saudara dan saya bukan berbuat dosa jadi orang berdosa. Kita ini karena kita orang berdosa maka kita berbuat dosa. Dengan cara yang sama waktu kita lahir baru, diganti sama Tuhan identitasnya. Identitas kita dikasih identitas yang baru. Kita adalah orang benar. Karena kita orang benar, maka kita bisa berbuat benar. Amin. Peristiwa Laut Merah adalah peristiwa kelahiran baru.
Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Yosua membawa orang Israel itu melewati sungai Yordan. Saudara tahu sungai Yordan ini bukan bicara tentang dibebaskan lagi dari Mesir. Bukan lagi dibebaskan dari dosa. Tapi sungai Yordan adalah suatu peristiwa di mana Yosua membawa orang Israel yang sudah keluar dari Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Artinya ini buat kita apa saudara? Sungai Yordan itu bicara tentang kita sih sudah lahir baru. Tapi kita bukan cuma sekedar lahir baru. Tuhan tidak mau hanya membuat kita lahir baru. Tapi Tuhan mau selama kita hidup, kita menikmati apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan buat kita. Tanah perjanjian. Apa tanah perjanjian buat kita hari ini? Tanah perjanjian buat kita hari ini bukan sekedar mati masuk surga. Itu pasti. Tapi tanah perjanjian buat kita hari ini bicara segala sesuatu yang Yesus sudah bayar buat hidup saudara di atas kayu salib. Waktu dia berkata, it is finished. Waktu dia berkata, it is finished. Dia berkata, aku udah bayar. Di dalam Ibrani pasal 4 dikatakan, dia menyediakan tempat peristirahatan. Yosua bawa orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi Yesus, Yosua kita yang sejati, bawa kita orang percaya masuk ke dalam sebuah tempat peristirahatan rohani. Yaitu apa? Sebuah situasi, sebuah keadaan di mana kita percaya Yesus sudah bayar segala sesuatu untuk apa yang saudara butuhkan di dalam setiap area kehidupan saudara. Amin saudara. Yordan, sungai Yordan itu dari kata Yarden. Yarden itu artinya dari kata yar dan den. Yar itu artinya turun ke bawah. Den itu artinya penghakiman. Dengan kata lain, Yarden itu artinya turun ke bawah untuk mendapatkan penghakiman. Nah saudara tahu bagaimana caranya orang Israel itu dibawa melewati sungai Yordan. Yang berjalan di depan itu siapa saudara? Tabut perjanjian yang diangkat oleh imam. Imam angkat tabut perjanjian itu yang berjalan di depan. Ada jarak kurang lebih 2000 hasta di depan. Saudara tahu ini artinya apa? Siapa tabut perjanjian bagi kita hari ini? Kristus. Itu adalah sebuah gambaran. Itu adalah sebuah tipologi. Makanya kalau kita baca perjanjian lama kita harus tahu Kristusnya di mana. Tabut perjanjian itu lambang daripada Kristus. Dengan kata lain, yang disuruh masuk pertama untuk turun ke Yordan. Yordan artinya apa? Turun untuk mengalami penghukuman. Yesus dia sudah turun dahulu untuk dihukum sebagai ganti saudara dan saya. Sehingga hari ini saudara dan saya tidak perlu lagi mengalami penghukuman. Amin saudara. Kalau Yesus tidak turun terlebih dahulu untuk mengalami penghukuman, hari ini kita tidak mungkin bisa mengalahkan maut saudara. Amin. Karena Yesus telah turun terlebih dahulu untuk mengalami penghukuman. Sehingga apa? Hari ini maut tidak lagi berkuasa atas hidup saudara dan saya. Kristus turun ke dunia orang mati untuk dihukum supaya kita yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Hari ini kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa sekalipun tubuh kita bisa mati, tapi roh kita punya satu kepastian yang tidak bisa binasa, dan kita punya sebuah kepastian hidup yang kekal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Karena apa? Karena ada seorang pribadi, Kristus yang terlebih dahulu menanggung itu buat kita. Yosua 3:16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam. Katakan Adam. Kota yang terletak di sebelah Sartan. Ya, sedang air yang turun ke laut Araba itu yakni laut asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Jadi gini saudara. Waktu imam menginjakkan air di sungai Yordan. Firman Tuhan berkata sungai Yordan pada waktu itu sedang meluap. Dari utara ke selatan. Dari utara itu sumber airnya dari mana? Dari Danau Galilea. Dan kemudian dia mengalir terus ke selatan sampai ke Laut Mati. Laut Mati itu tempat pembuangan terakhir daripada air itu saudara. Tahukah saudara, waktu orang Israel mau menyeberang sungai Yordan, itu air itu terputus menjadi bendungan. Dan firman Tuhan katakan, itu air kembali ke kota Adam.
Saudara tahu kenapa ditulis Adam? Tipologinya adalah waktu Kristus turun ke dunia orang mati, waktu Kristus menanggung penghukuman, saat itulah dia membalikkan penghukuman yang harusnya kena sama hidup saudara dan saya. Kutuk Adam itu dibalikkan sama Yesus. Dia udah ambil kutuk itu supaya saudara dan saya hari ini menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Yosua 3:17, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ini saya gambarnya seperti ini saudara. Jadi imam itu pertama kali dia yang masuk ke sungai Yordan. Begitu dia masuk ke sungai Yordan, bawa tabut itu, langsung itu air terbelah. Nah, tapi imam tidak jalan terus sampai ke sisi sebelah. Imam tunggu di tengah, saudara. Dan kemudian apa? Orang Israel disuruh lewat. Semuanya lewat. Imam itu tunggu sampai semuanya selesai semua. Baru imam terakhir. Dia jalan dan waktu dia keluar, air itu langsung kembali lagi seperti semula. Air yang deras itu kembali. Luar biasa tidak, saudara? Luar biasa. Ini gambaran tentang apa, saudara? Ya, Kristus itu dia menjadi jaminan buat kita. Kalau saudara orang percaya, saudara sungguh-sungguh lahir baru, saudara tidak usah khawatir, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Amin. Dia akan tunggu saudara. Dia tidak akan tinggalkan saudara. Ini berikan kita sebuah kepastian. Keselamatan kita itu bukan tergantung seberapa kuat kita pegang tangan Tuhan. Tapi keselamatan kita itu tergantung seberapa kuat tangan Tuhan pegang tangan kita. Tangan kita ini bisa capek, kita ini bisa lelah ikut Tuhan. Kadang-kadang kita bisa mau merasa menyerah dalam hidup ini. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah menyerah terhadap hidup saudara dan saya. Amin. Cara Tuhan menuntun kita. Yang pertama, pada waktu siang hari, dia berjalan di depan untuk menunjukkan jalan. Saudara lihat tadi, yang mana duluan berjalan? Tabut. Kenapa dia berjalan duluan? Untuk dia kasih jalan buat kita. Dia tuntun jalan. Amin. Ya. Dan ini di dalam Bilangan pasal yang ke-10 ayat 33 dikatakan demikian. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan. Gunung Tuhan itu adalah gunung Sinai. Dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian berangkat di mana? Di depan mereka. Dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dengan kata lain, pada waktu siang hari, dan memang ini yang terbanyak yang orang Israel alami, tabut itu berjalan di depan mereka untuk menuntun, katakan menuntun. Menuntun langkah mereka. Saudara tahu gambarannya buat kita hari ini apa? Setiap kita butuh tuntunan Tuhan. Setiap kita butuh tuntunan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kepandaian kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan strategi kita sendiri. Di dalam masa-masa dunia yang seperti ini saudara, kita boleh punya strategi, kita boleh punya planning, kita boleh punya perencanaan. Tapi taruh semua itu di dalam tangan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Karena kita tidak tahu pasti apa yang ada di depan kita. Kita tidak pernah tahu pasti 1000 langkah ke depan. Kita tidak tahu di langkah keberapa di situ ada lubang. Tapi satu hal yang kita minta sama Tuhan, Tuhan aku tidak tahu semua langkah ke depan. Tapi biarkan aku selalu melihat Engkau ada di depanku. Engkau berjalan menuntun langkahku. Engkau berjalan menuntun setiap tapak demi tapak dalam kehidupanku. Supaya aku tidak salah dalam memutuskan sesuatu. Amin saudara. Yesus juga menggambarkan ya bagaimana dia menuntun langkah kita seperti seorang gembala menuntun domba-dombanya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kalau saudara perhatikan, pada waktu siang, gembala itu berjalan di depan, domba itu ikut dari belakang. Tapi ada peristiwa kedua pada waktu malam. Pada waktu malam, dia ada di tengah-tengah kita. Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu dalam bahasa lainnya lembah bayang-bayang maut. Atau tempat yang gelap.
tempat yang susah, seperti tidak ada pengharapan. Aku tidak takut bahaya, sebab apa? Engkau besertaku. Nah, besertaku ini bukan di depan, tapi dia ada di tengah-tengah kita. Suatu perkemahan orang Israel, pada waktu siang kalau mereka lagi jalan, tabut itu jalan di depan. Tapi kalau pada waktu malam mereka berkemah, tabut itu posisinya persis di tengah-tengah perkemahan. Kenapa di tengah? Supaya semua bisa tahu bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka pada waktu malam. Dan Daud juga menggambarkan itu pada waktu dia gambarkan Tuhan adalah gembalanya dia. Dikatakan waktu aku dalam lembah kekelaman, ini dalam keadaan malam, dalam keadaan yang tergelap dalam hidupnya, dalam keadaan dia tidak tahu harus buat apa. Dia bilang ini, Tuhan itu ada beserta aku. Gembala itu kalau pada waktu malam, dia ada di tengah-tengah kawanan domba. Dia bicara-bicara, dia nyanyi-nyanyi. Supaya apa? Supaya dombanya bisa dengar suaranya dia. Supaya apa? Supaya domba sadar dia ada di situ. Kalau dombanya sadar dia ada di situ, sekalipun dalam waktu gelap, sekalipun dalam waktu malam, ada kekuatan. Ini juga pelajaran yang Tuhan mau ajar buat kita. Kalau hari ini kau sedang mengalami gelapnya malam. Gelapnya malam itu apa? Mungkin hari ini kau hampir menyerah dalam hidupmu. Mungkin hari ini kau bilang, Tuhan, aku udah tidak tahu harus buat apa. Aku udah menyerah dalam hidup. Aku udah stres, depresi. Aku udah tidak tahu harus buat apa. Kayaknya aku udah sampai pada titik ada orang-orang sampai mau bunuh diri. Engkau udah mengalami tekanan masalah mungkin. Sampai engkau tidak tahu harus buat apa. Disitulah pentingnya kita menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita teruskan saudara. Ada 12 batu yang diangkat dari dalam sungai. Yosua pasal 4 ayat 4 sampai 6. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu. Seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan. Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu. Menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? 12 batu yang diangkat dari dalam sungai. Yosua 4 ayat yang ke-7, maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan. Katakan peringatan. Bagi orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Yosua 4 ayat 20 sampai 22. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Jadi Gilgal ini adalah tempat pertama yang menjadi perkemahan orang Israel waktu mereka menyeberang sungai Yordan. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberang sungai Yordan ini di tanah yang kering. Saudara, ini artinya apa? Ini sebagai satu peringatan, anak-anak daripada orang Israel itu tahu sejarah bagaimana Tuhan itu bekerja melepaskan mereka dari sungai Yordan, saudara. Nah, ini gambaran buat kita apa, saudara? Ini sebenarnya buat orang tua. Yang pertama, bikin tugu peringatan itu maksudnya apa? Bukan saudara buat batu-batu di rumah tugu, bukan. Saudara itu selalu bicarakan sesuatu supaya mereka sadar bahwa Tuhan itu ada. Karena apa, saudara? Jangan pernah berpikir bahwa anak-anak saya ini masih kecil. Nanti kalau mereka sudah besar, baru mereka kenal Tuhan. Saudara, hari-hari ini dunia, iblis, setan dan seluruh pengikutnya tidak pernah merasa sayang. Tidak pernah merasa bahwa anak-anak saudara itu terlalu muda, terlalu kecil untuk dipengaruhi, saudara. Makanya kita sebagai orang tua, kalau saudara orang tua, jangan pernah merasa anak saudara terlalu muda untuk dengar tentang Kristus dan karyanya dan kabar baik. Karena apa? Kalau mereka dengar sejak mereka masa kecil, kalau mereka dengar tentang bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada dan Tuhan itu baik dalam hidup mereka, nanti satu saat mereka pasti akan mengalami tantangan. Satu saat mereka akan mengalami masalah. Di situ mereka ingat
bahwa mereka punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan mereka. Amin. Siapakah 12 batu itu? 12 batu itu melambangkan 12 suku Israel yang diselamatkan Tuhan untuk bisa menikmati tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Tapi 12 batu itu juga melambangkan kita orang percaya yang dibawa Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, hari ini juga melambangkan kita sebagai orang-orang Israel secara rohani. 12 batu itu melambangkan kita orang percaya yang dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa membebaskan orang Israel dari Mesir, tapi Joshua membawa orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Maksudnya apa, saudara? Karya Kristus bukan hanya membuat kita bebas dari dosa, itu dalam Roma 6, saudara. Tetapi membuat kita bisa beristirahat dalam Dia dan memerintah bersama dengan Dia. Maksudnya gini, saudara. Kristus, ya, untuk Dia, kalau cuma untuk hapus dosa saudara, Dia tidak perlu mati. Saudara pernah pikir tidak? Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Kan untuk hapus dosa kita, kan cuma satu tetes darah Yesus itu lebih dari cukup, saudara. Harusnya Yesus cuma terluka gitu, terluka dosa saudara udah dihapuskan. Kenapa Dia mesti mati? Saudara, darah Yesus hanya bisa membereskan perbuatan dosa saudara. Tapi darah Yesus tidak pernah bisa membereskan natur dosa. Natur dosa itu pabrik dosanya. Kenapa Yesus harus mati? Waktu Yesus mati, Dia bunuh pabrik manusia lama kita di dalam Adam. Dan Dia kasih kita manusia baru di dalam Dia. Amin, saudara. Nah, ini kenapa, saudara? Ini artinya gini, 12 batu itu mengingatkan kita siapa kita dalam Kristus hari ini. Kita adalah batu-batu itu. Waktu saudara mendirikan tugu peringatan, ini bicara tentang apa? Hari ini saudara selalu ingat siapa saudara dalam Kristus. Kalau saudara sudah lahir baru, saudara sudah percaya pada Yesus, saudara bukan lagi orang berdosa. Saudara bukan lagi orang yang ada di Mesir. Tapi saudara hari ini adalah orang yang sudah ada di tanah perjanjian. Saudara, kita bisa gagal. Kita bisa lemah karena masih ada namanya daging. Tapi daging itu bukan saudara. Daging itu sifat-sifat dosa yang masih melekat di dalam hidup kita. Tapi saudara dan saya yang percaya pada Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Kita punya identitas yang baru hari ini dalam Kristus. Kita bisa gagal, kita bisa lemah, tapi itu bukan identitas kita. Itu tidak merubah identitas kita. Kita harus tahu kenapa itu jadi tugu peringatan. Supaya kita selalu ingat siapa kita di dalam Kristus. Ini penting karena apa? Kalau saudara tidak tahu siapa diri saudara, saudara jatuh, saudara susah bangkit. Tapi kalau saudara tahu siapa diri saudara, saudara bisa jatuh, saudara bisa gagal. Tapi saudara cepat bangkit karena saudara tahu, aku bukan orang berdosa, aku adalah orang benar. Kalau aku orang benar, aku tidak bisa tinggal di dalam dosa. Karena itu bukan natur aku lagi. Itu bukan naturku, aku orang benar. Orang benar aku tahu, aku hidup di dalam Tuhan hari ini. Kita bisa gagal, tapi kita tahu kita bukan orang berdosa, kita adalah orang benar. Amin, saudara. Artinya gini, saudara, batu peringatan itu bagi kita hari ini adalah mengingatkan kita siapa diri kita hari ini di dalam Kristus. Amin. Yosua 4 ayat 19. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama. Katakan tanggal 10. Bulan pertama. Kenapa tanggal ini menjadi signifikan? Tanggal 10 bulan pertama mereka keluar dari sungai Yordan dan menetap di Gilgal. Mereka buat batu peringatan itu pada tanggal 10 bulan pertama. Nah, tanggal 10 bulan pertama itu bukan kalender Gregorian yang kita pegang hari ini. Kalau kalender Gregorian, bulan pertama itu bulan apa? Bulan apa? Januari, bulan pertama. Tapi kalender orang Israel, bulan pertama mereka adalah bulan Nisan. Katakan bulan Nisan. Apa itu bulan Nisan? Bulan Nisan, tanggal 10, itu adalah tanggal di mana Tuhan memerintahkan orang Israel untuk pertama kalinya untuk mengambil seekor anak domba untuk ditaruh di rumah mereka, untuk dipersiapkan pada tanggal 14 sore untuk disembelih.
Kalau saudara baca di Keluaran pasal 12, tanggal 10 bulan Nisan, untuk pertama kalinya Tuhan perintahkan ambil anak domba. Ya, ditaruh di rumah masing-masing. Untuk apa? Diperiksa dulu. Anak domba itu ada cacat celah tidak? Ada jerawat tidak? Nanti tanggal 14 sore baru disembelih. Paskah pertama mereka. Dan tidak kebetulan tanggal 10 bulan pertama juga, itu adalah hari di mana Yesus masuk kota Yerusalem untuk diperiksa atau dicari kesalahan oleh imam-imam dan ahli Taurat. Saudara tahu, ini bukan kebetulan. Ini sengaja Tuhan atur seperti itu. Saudara tahu, waktu Yesus masuk Yerusalem sebelum dia naik di atas kayu salib berapa hari? 5 hari, persis. Itu yang akan kita rayakan, namanya Minggu Palma. Saudara tahu Minggu Palma? Minggu Palem. Minggu Palem itu adalah 5 hari sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Makanya kita selalu merayakannya sebagai Minggu Palem. Setelah Minggu Palem itu ada namanya Jumat Agung. Hari Jumat itu Yesus mati di atas kayu salib. Tapi hari Minggunya itu Yesus masuk ke kota Yerusalem. Itu tanggal berapa? Tanggal 10 bulan pertama. Dan tanggal 10 bulan pertama itu juga di situ orang Israel keluar dari sungai Yordan dan mereka mendirikan batu tugu. Kenapa bisa persis tanggalnya? Karena ada arti di balik itu, saudara. Jadi waktu Yesus masuk kota Yerusalem, imam-imam itu cari kesalahan dia. 5 hari itu Yesus berdebat dengan orang ahli Taurat di bait Allah. Mereka cari kesalahan Yesus, tidak ketemu, saudara. Karena memang Yesus tidak ada salah. Yesus anak domba Paskah yang tak bercacat celah. Nah, ini kisah Minggu Palem, tanggal 10 bulan pertama. Ketika, Lukas 19 ayat 39, ketika Yesus dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Yesus bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata pada Yesus, Guru, tegur murid-muridmu itu. Siapakah batu itu? Lukas 19 ayat 40. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Jadi saudara tahu, Yesus tiba-tiba bilang gini, kalau mereka ini diam, orang Israel ini diam, maka batu yang akan apa? Berteriak. Batu ini batu di mana, saudara? Saya pikir dulu batu yang ada di pinggir jalan itu bisa teriak. Ternyata bukan, saudara. Karena apa? Karena pada tanggal 10 bulan pertama, di hari yang sama Yesus turun, itu mereka sedang merayakan namanya batu peringatan yang dibangun oleh Yosua. Itu tanggal yang sama persis. Jadi Yesus bilang, kalau orang Israel ini diam, maka batu itu yang akan bicara. Batu itu siapa, saudara? Batu itu saudara dan saya. Orang percaya. Yesus bilang gini, orang Israel pada waktu itu, mereka tolak Yesus. Sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini mereka masih, mata mereka tertutup. Mereka bilang Yesus itu kan cuma anak tukang kayu. Dia itu kan cuma orang baik. Masa dia jadi Mesias? Masa dia jadi juru selamat? Sampai hari ini mereka tidak percaya. Mereka tolak Yesus, orang Israel tolak Yesus. Mereka salibkan Yesus. Saudara tahu gara-gara orang Israel tolak Yesus. Hari ini keselamatan itu bisa sampai pada saudara dan saya. Tapi mereka tolak Yesus. Sehingga apa? Hari ini kita yang diselamatkan sebagai batu-batu itu, saudara. Kita ini batu-batu. Dan kata Yesus bilang, oke lah, orang Israel mereka tidak bisa memuji aku karena mereka tidak tahu siapa aku. Tapi akan ada batu-batu, orang-orang yang diselamatkan di luar bangsa Israel yang akan memuji aku. Itu siapa? Saudara dan saya. Amin, saudara. Orang Israel pada waktu itu menolak Yesus sebagai Mesias. Yesus berkata, kita sebagai orang percaya yang akan berikan kesaksian akan karyanya dan memuji dia. Apa maksudnya hari ini? Nah, kembali Lukas 19 dikatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, wahai
betapa baiknya jika hari ini, saudara tahu ini tempatnya adalah di tengah-tengah jalan menurun itu. Di situ hari ini dibangun sebuah gereja, bentuknya seperti air mata gereja itu, saudara. Kenapa dibentuk seperti air mata? Karena di tempat itu Yesus sedang menangisi kota Yerusalem dan dia bisa lihat di depan matanya itu adalah bait Allah, saudara. Wah, indah sekali, saudara. Hari ini tidak ada bait Allah, yang kelihatan adalah Dome of the Rock. Dari tempat itu, gereja air mata itu, saudara, Yesus lihat bait Allah dan dia menangis, saudara. Dia bilang, jikalau hari ini, sebenarnya Yesus bukan bilang tentang hari ininya, tapi Yesus bilang tentang tanggal 10 bulan 1 itu. Tanggal 10 bulan 1, hari ini, kalau engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yesus sebenarnya bilang gini, kalau saya mau jelaskan, Yesus bilang gini, bukankah 2000 tahun yang lalu, hari ini itu adalah hari di mana Yosua bangun batu peringatan. Batu itu siapa? Batu itu kan adalah orang percaya yang diselamatkan oleh karena apa yang aku kerjakan. Tidak tahukah kalian bahwa gambaran Yosua itu tentang aku? Tidak tahukah kalian orang Israel bahwa tabut perjanjian itu bicara tentang aku, kata Yesus. Tidak tahukah kalian bahwa Yosua, bahwa orang Israel masuk tanah perjanjian itu sebenarnya gambaran aku mati di atas kayu salib. Dan aku menyediakan tanah perjanjian buat orang yang percaya kepadaku. Kalau kalian tahu itu tentang hari ini, apa yang dikerjakan oleh Yosua itu semua gambaran tentang aku, maka kalian akan punya damai sejahtera yang sejati dalam hidupmu. Hari ini kita bisa punya damai sejahtera yang sejati. Karena apa? Kita mengerti tentang hari ini. Apa itu hari ini? Kita mengerti bahwa semua yang dilakukan di perjanjian lama itu cuma gambaran tentang apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib buat saudara dan saya yang percaya kepada dia. Sehingga kita punya namanya damai sejahtera yang sejati. Amin. Lukas 19. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, sekali lagi ia menangisinya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yesus adalah tabut perjanjian. Yesus yang masuk ke sungai Yordan. Dia dihukum sehingga hari ini kita diberkati. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan biarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawan engkau. Jadi Yesus pada waktu itu dia sambil nangis, dia lihat, hai bait Allah, tidak ada satu batu pun akan berdiri di atas batu yang lain. Dia sedang lihat apa yang akan terjadi. Bait Allah itu dihancurkan oleh Romawi. Itu kota Yerusalem dibakar, saudara, dikepung oleh api. Itu bait Allah dihancurkan sampai tidak ada satu batu menumpang di atas batu yang lain. Saudara tahu kenapa dibakar? Karena itu penuh dengan emas. Untuk congkel emasnya kan susah, dibakar sama orang Romawi sehingga mereka ambil itu emas. Itu dihancurkan. Kalau saudara ke Israel hari ini, bekasnya bait Allah itu cuma apa? Tembok luarnya saja. Itu namanya tembok ratapan. Itu tembok ratapan yang orang Israel sampai hari ini mereka nangis-nangis di situ. Mereka bilang, Tuhan kami minta Mesias, Tuhan kami minta dibangun kembali bait Allah. Sampai hari ini mereka sedang berdoa. Yesus nangis, Yesus tahu. Kenapa kalian itu menolak aku? Kenapa kalian tidak sadar bila mana Allah melawat engkau? Aku nih ada di sini, kenapa kalian tidak tahu aku Mesias? Saudara tahu hari ini, Tuhan itu bukan lagi melawat kita. Tapi dia tinggal dalam hidup kita. Apa bedanya melawat dan tinggal? Melawat itu artinya datang sementara dan dia pulang kembali. Hari ini Tuhan tidak melawat kita lagi, tapi dia tinggal dalam hidup kita. Karena apa? Saudara adalah kepunyaannya, saudara adalah bait kediamannya. Dia hari ini tinggal dalam hidup saudara. Saudara kalau butuh lawatan Tuhan, saudara tinggal sadari kehadirannya. Saudara tidak perlu undang dia hadir, dia sudah ada dalam hidup saudara. Yang perlu diperlukan hari ini bukanlah minta dia hadir, tapi sadari kehadirannya. Karena hari ini sudah adalah tempat kediaman Allah.
Amin saudara. Ingat bila mana Allah melawat Anda adalah sumber damai sejahtera yang sejati dalam hidup ini. Ingatlah hari ini Tuhan tinggal dalam hidupmu. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Ini menjadi sumber damai sejahtera yang sejati buat setiap kita. Amin saudara. Waktu apapun yang kau hadapi hari ini, situasi apapun yang sedang kau jalani, ingat bahwa engkau punya Tuhan yang selalu ada buat hidupmu. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia berjalan di depanmu dan dia ada bersama-sama dengan engkau pada waktu kegelapan, pada waktu kekelaman. Kalau engkau butuhkan tuntunan, dia ada di depanmu untuk menuntun langkahmu. Supaya engkau tahu jalan mana yang harus engkau pilih dalam hidup ini.